Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Apa kabar, Mas Bro? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat ini. Ya, silakan duduk. Oh, iya, terima Mas kasih. Dewan, silakan. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih Mas Dewan sudah mau bersilaturahmi kembali ke. Iya, tapi bedanya sekarang Di kediaman ya. saya ya, Mas Iya, ya. sama-sama ya, mumpung ada waktu dan bisa menyempatkan waktu, kenapa tidak? Oh iya, Gitu. benar. Silaturahmi itu penyambung rezeki. Bener bagi banget kita itu. semua. Sama tahu. Memperpanjang umur juga loh, Iya, Mas. bener. Iya. Apalagi ini kan lagi pandemi sebenarnya ini ya, tapi ya kalau di tempat kita ya masih aman. Alhamdulillah masih aman tempat kita. Iya, sebelumnya ya silahkan diminum dulu, Mas. Wih, Ini baik. ada minumnya, diminum dulu. Mantap Ini ada ini. makanan, dimakan dulu nih, Mas. Sering-sering aja kayak gini Iya, ya. nggak apa-apa. Ini Makanya apa? sering-sering kita. Diminum ini, Mas. Iya, silakan Iya. diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini namanya kue Apa ya? bolu, tapi dibungkus, Mas. Ya, bisa dicoba nih, Mas. Oke, Boleh nanti. dicoba. Hmm. Seger banget minumannya, Mas. Alhamdulillah, seger ya, Mas ya. Iya. Oh ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat aja, alhamdulillah. Jadi gini, Mas, kedatangan saya sini ingin Gimana? berkonsultasi lagi kepada Mas Yusar. Oh iya. Kali ini beda topik. Kalau yang kemarin itu tentang kawan saya atau tentang teman saya. Kali ini topiknya yang sedang kita rasakan saat ini sebagai mahasiswa. Saya ingin bertanya mengenai tentang daring ini. Tentunya Mas Yusar juga merasakannya kan ya, Benar. kuliah daring ini. Saya rasa kuliah daring ini ilmu yang disampaikan dosen kepada mahasiswanya itu tidak maksimal, Mas. Karena terkendala mulai dari kuota mahasiswa, Iya. kemudian fasilitas mahasiswa. Nggak semua mahasiswa itu mempunyai HP yang bagus-bagus tuh, Mas. Benar. Yang RAM-nya bagus-bagus, yang bisa video call dengan lancar gitu. Termasuk juga terkendala sama jaringan tadi itu. Jadi saya ini ingin meminta tips nih kepada Mas Yusar, bagaimana sih kita menyikapi atau menjalani tugas-tugas dari dosen. Kan nggak semua dosen tuh karakternya sama. Contoh saya pribadi, saya mempunyai 9 mata kuliah, dan dari 9 mata kuliah itu dosen-dosennya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda tuh, Mas. Benar. Jadi ada satu dosen, ada satu dua dosen yang memang memberikan tugas itu ringan gitu. Jadi kita mudah gitu untuk mengerjakannya. Ada juga beberapa dosen yang memberikan tugas itu menurut saya dan teman-teman kelas saya ini jujur ya, sedikit berat, bahkan membebankan mahasiswanya gitu. Ya, benar. Jadi kita sebagai manusia tentunya dikasih Allah tuh pikiran ya, Iya, untuk berpikir. Kemudian jadi tugas dari dosen tuh kepikiran terus gitu, Mas. Jadi gimana ya, kok tugasnya banyak banget, sampai bisa membuat stres lah ya. Konteksnya stresnya itu nggak terlalu tinggi ya, walaupun nggak terlalu tinggi, stres ringan lah gitu ya. Jadi gimana menurut Mas Yusar gitu untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain gitu, supaya jangan terlalu membuat pikiran kita itu pusing gara-gara tugas itu gitu. Sebaiknya tipsnya bagaimana gitu, Mas Yusar? Iya, Mas Dewan. Sebelumnya Mas Dewan ini sudah pernah melakukan sesi konseling dengan saya. Iya, benar sekali. Waktu itu yang kita bahas terkait dengan teman yang teman saya. mempunyai masalah dengan teman. Iya. Itulah Itu. yang pernah kita. Saya juga sudah pernah menyampaikan sesi konseling itu apa dan bagaimana. Jadi Iya. nggak perlu lagi saya sampaikan Tidak panjang perlu. lebar. Iya, benar, Mas. Nah, cuman di sini kan karena Mas Dewan sudah pernah, saya tidak perlu lagi menyampaikan hal yang berbelit-belit tentang sesi konseling. Nah, tadi permasalahan yang akan kita sama-sama cari jalan keluarnya saat ini, yaitu permasalahan tentang mahasiswa yang sedang daring. Iya, Ya, perkuliahan perkuliahan online lah yang saat ini dihadapi oleh setiap mahasiswa, bahkan bukan cuma setiap mahasiswa, Iya. bahkan pelajar saat ini sedang melakukan sesi di mana belajarnya melalui daring. Iya, benar Ya, sekali. karena terkendala oleh COVID-19 ini. Iya, pandemi. Ya. Oke, Mas Dewan, sebelumnya karena
ini permasalahan semua mahasiswa yang ada di Indonesia, bahkan Iya. ya Mas ya. Karena ini sangat berdampak kepada setiap mahasiswa. Sepertinya apa yang telah Mas Dewan sampaikan tadi itu benar-benar ada dalam diri setiap mahasiswa. Bukan hanya Mas Dewan, mungkin ada sahabat Mas Dewan dan teman-teman Mas Dewan, kelas Mas Dewan tadi sudah menyampaikan bahwa tugas dari dosen itu dapat membuat beban tersendiri kepada mahasiswa. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa memang sudah tugasnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Benar Mas ya. Dan dosen juga punya tugas memberikan ilmu dan beberapa tugas kepada mahasiswa. Tetapi seperti apa yang telah disampaikan oleh Abraham Maslow, memanusiakan manusia. Nah, jadi seperti dosen kita ini, mungkin ada beberapa dosen yang kelihatannya killer. Iya, bahasa ininya mahasiswa sekarang ini killer gitu ya. Dimana dia nggak mau tahu tugas yang dia berikan harus sesuai dengan apa yang dia mau. Betul Mas. Harus perfect lah, sempurna gitu lah, tepat waktu pastinya kan. Iya. Nah, itulah yang menjadi beban dari mahasiswa. Sedangkan di lapangan dosen ini nggak tahu yang masalah kuota ataupun jaringan, HP mahasiswa yang mungkin ada yang HP kentang, ada bahasa sekarang HP kentang ya mungkin kurang bagus RAM-nya dan segala macam. Itu juga menjadi suatu permasalahan. Dan untuk menghadapi itu semua, ya itu kembali kepada diri Mas Dewan dan kawan-kawan masing-masing. Karena kami selaku konselor hanya bisa membantu mengarahkan saja. Yang bertindak sebagai pelaku utamanya yaitu diri Mas Dewan dan rekan-rekan yang lain yang mempunyai masalah. Karena kalau kami hanya bisa memberikan jalan, oh iya kayak gini. Kalau untuk yang menjalankan selanjutnya itu kembali lagi ke Mas Dewan. Benar banget yang disampaikan oleh Mas Yusar tadi, bahwasannya memang mahasiswa itu hakikatnya memang harus mengerjakan tugas-tugas seberapapun itu kriteria tugasnya. Ada tugas ringan, sedang, berat, itu kita harus kerjakan. Itu supaya kita dapat memenuhi nilai-nilai untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya benar Mas Dewan. Jadi untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan ya perlu perjuangan yang demikian pula seperti apa yang kita inginkan, yaitu perjuangan yang harus kita lakukan. Saya juga bisa merasakan apa yang Mas Dewan rasakan, karena saya juga sedang merasakan hal yang sama, seperti kuota kita yang susah, ya kan? Ya saat ini sinyal kita, jaringannya kadang yang saat ini kalau mati lampu hilang, benar banget itu, sering down. Itu menjadi suatu permasalahan yang mungkin perlu kita atasi. Gimana caranya? Ada solusinya, cari solusi. Jadi sedikit tips dari saya, mungkin untuk permasalahan daring saat ini, Mas, dosen yang mengampu mata kuliah di jurusan Mas Dewan, mungkin di jurusan saya itu berbeda-beda. Tetapi satu yang mungkin akan dosen lakukan yaitu memberikan nilai sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya atau mahasiswanya masing-masing. Jadi yang perlu kita lakukan, kerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan dengan semaksimal mungkin, walaupun ya kendala kita banyak. Ya mungkin kalau memang kita diminta untuk membuat video, mengerjakan tugas lainnya, itu harus kita kerjakan, walaupun ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kita punya masalah di banyak hal gitu. Ya itu aja tips dari saya untuk kedepannya. Ya semoga dosen dan semua yang menjadi pengampu mata kuliah di Mas Dewan bisa mengerti dengan keadaan kita saat ini. Benar ya. Semoga ya aspirasi Mas Dewan ini
yang Mas Dewan sampaikan dapat mewakili, dapat lah, Mas, mewakili semua aspirasi yang ada dalam diri mahasiswa. Benar banget. Ini terima kasih banget Mas Yusar. Saya sudah diperbolehkan konseling bersama Mas Yusar dan alhamdulillah saya sudah menangkap tadi tips-tipsnya, dan mudah-mudahan dosen-dosen kita nantinya ke depannya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Ya Mas, sama-sama, karena sudah datang ke kediaman saya untuk melakukan sesi konseling kembali. Iya. Senang banget nih bisa datang ke sini lagi. Iya, sama, saya juga senang karena Mas masih percaya dengan saya untuk menyampaikan apa yang mungkin Mas Dewan nggak bisa sampaikan ke orang lain. Iya benar. Iya Mas ya. Karena Mas Dewan juga sudah pernah melakukan sesi konseling pada saya juga mengucap terima kasih karena sudah mau hadir di kediaman saya walaupun dengan situasi dan kondisi yang pandemi saat ini. Iya. Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Mas Dewan, bahkan bukan Mas Dewan sendiri. Iya, benar banget. Tapi saya juga terkait dengan perkuliahan kita saat ini, yaitu dengan cara pandemi, dengan dosen-dosen yang kita sendiri belum bisa mengetahui karakteristik yang mereka punya gitu kan. Jadi mungkin itu aja yang mau dibahas, atau ada permasalahan lain Mas yang mungkin mau dibahas, kita diskusikan bersama di sini untuk menjawab apa yang Mas permasalahkan. Ya, saya rasa sih cukup sekian dulu Mas ya. Soalnya apa yang sedang saya alami pasti saya akan konseling kepada Mas Yusar gitu. Yang mungkin kira-kira saya butuh tips atau saran, tentunya Mas Yusar sebagai konselor bisa membantu saya kan ya. Iya, insya Allah. Iya. Saya rasa itu aja sih Mas ya. Oh iya. Iya Mas Dewan, insya Allah untuk apapun permasalahan Mas Dewan, saya siap untuk membantu walaupun dengan batas kemampuan saya Mas. Iya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya dia yang punya kekuasaan untuk membantu hamba-hambanya. Kalau kita sesama manusia hanya bisa menolong sebatas apa yang Allah kehendaki. Bener banget. Mungkin kalau memang sudah cukup Mas Dewan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga udah bisa mampir ke sini, seneng banget. Jangan lupa silaturahminya kembali ke sini kalau ada apa-apa. Ya walaupun nggak ada masalah apa-apa silahkan kemari. Siap. Saya siap untuk melayani Mas Dewan, untuk berdiskusi dengan Mas Dewan. Ya, baiklah. Saya tutup ya Mas ya, dengan mengucap alhamdulillah. Amin. Gimana? Cukup ya? Silakan. Kalau kita minum-minum dulu aja ya. Oke. Ini es jeruk ini ya. Sirup jeruk ya. Sirup jeruk. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan sesi konseling kita dengan keadaan yang cukup luar biasa. Iya. Ya, walaupun saat ini kita sedang berkuliah, mungkin Mas Dewan ada kuliah, tapi ini mungkin menyempatkan waktunya untuk berkonseling dengan saya. Oke. Cukup sampai di sini sesi konseling saya dengan Mas Dewan. Jangan lupa tonton video saya di channel YouTube saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.